Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan juga semangat kalian tetap membara dalam proses pembelajarannya walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kalian harus dituntut untuk bisa menjaga kondisi dan menjaga imun tubuh kalian. Nah, Ibu harapkan jika memang tidak terlalu penting, tetaplah selalu stay at home. Dan kalaupun harus bepergian, menggunakan protokol yang kesehatan yang sudah ditentukan ya. Oke, selamat datang di proses pembelajaran kimia. Dalam bab yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Namun sebelum membahas bab ini lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih ya. Nama ibu adalah Rusyanti Pratiwi. Nah, kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Tiwi. Nah, kalau ketemu di jalan jangan sampai sebutnya Ibu Kimia ya. Nama ibu adalah Ibu Tiwi. Nah, setelah selesai memberikan materi, Ibu biasanya memberikan tugas kepada kalian. Ya, Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik agar nilai kalian pun bisa lulus dari KKM yang sudah ditentukan. Baiklah, kita langsung saja. Dari perubahan materi dan pemisahan campuran ini terbagi menjadi dua subpokok pembahasan. Subpokok pembahasan yang pertama tentang perubahan materinya, subpokok pembahasan yang kedua tentang pemisahan campurannya. Namun sebelum membahas perubahan materi seperti apa, pemisahan campuran seperti apa, alangkah lebih baiknya kalian kenalan dulu nih sama yang namanya ilmu kimia. Karena kata pepatah juga, tak kenal maka harusnya kenalan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kimia? Pasti kalian sering mendengar kata kimia. Namun ketika muncul nama kimia, biasanya yang ada di benak kita adalah pasti berpikir tentang sesuatu zat yang sangat berbahaya. Kemudian terpikiran ke berikutnya biasanya berpikir pasti tentang obat-obatan. Semua yang berhubungan dengan kimia pasti berhubungan dengan obat-obatan. Atau kalau enggak, berhubungan tentang obat nyamuk, obat hama, obat-obat yang berbahaya yang lainnya. Atau juga bisa jadi ketika ada muncul nama kimia, pasti kalian berpikiran tentang rokok atau yang lain yang sebagainya yang bisa menyebabkan kecanduan. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih zat kimia itu apa saja sih yang termasuk dalam zat kimia, kira-kira berbahaya apa tidak? Satu hal, bahwa semua benda hidup ataupun benda mati di dunia ini mengandung zat kimia. Ya, semua itu mengandung zat kimia, bahkan air yang kita minum hingga udara yang kita hirup, semua adalah zat kimia. Udah tahu kan kalau kita bernafas itu menghirup oksigen atau O2, dan air yang biasa kita minum disebut H2O? Mungkin beberapa dari kalian belum pernah mendengar nama-nama zat kimia ini. Tapi percaya atau tidak, zat-zat kimia ini setiap hari kita makan loh. Yap, semua zat ini ada pada nasi. Oke, setelah mendengar penjelasan yang tadi, sekarang kalian udah paham ya bahwa tidak seluruhnya zat kimia itu berbahaya. Padahal zat kimia ini sebenarnya udah ada di sekitar kita, namun kita nggak tahu bahwa zat tersebut termasuk ke dalam zat kimia. Contohnya ya seperti udara yang kita hirup, kemudian air yang selalu kita minum, kemudian nasi yang sering kita makan, ternyata itu termasuk ke dalam zat kimia. Nah, dari awal kan kalian pasti mikirnya yang selalu yang berbahayanya. Nah, karena kalian sudah tahu tentang zat kimia itu seperti apa, sekarang baru kalian kenalan dengan ilmu kimianya sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia? Jadi ilmu kimia ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi. Apa yang dipelajari di materi? Yang dipelajarinya meliputi susunannya, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Itu yang dimaksud dengan ilmu kimia. Nah, pasti timbul lagi nih pertanyaan ya, bahwa apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi di dalam kimia itu bukan berarti yang berhubungan dengan uang ataupun harta. Jadi materi di sini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi setiap benda ataupun zat yang bisa menempati ruang dan dia memiliki massa, maka itu dinamakan dengan materi. Gua ambil contoh ya, seperti buku. Kalian punya buku nggak di rumah? Nah, bukunya silahkan kalian letakkan di atas meja. Nah, bukunya menempati meja tersebut apa tidak?
Nah, setelah kalian letakkan di meja, kalian angkat bukunya. Nah, seringan apapun buku itu, dia memiliki massa apa tidak? Memiliki berat apa tidak? Nah, kalau buku tersebut bisa menempati meja dan dia juga memiliki massa atau berat, maka buku tersebut dinamakan dengan materi. Itu salah satu contoh ya. Dan contoh yang lainnya bisa kalian cari sendiri. Kira-kira apa aja sih yang di sekitar kita yang termasuk ke dalam materi? Nah, setelah kalian kenalan dengan yang namanya zat kimia apa aja, ilmu kimia itu apa, dan materi pengertiannya apa, baru kita masuk ke dalam subpokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang perubahan materi. Tentang pemisahan campurannya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, perubahan materi ini terbagi lagi menjadi 2 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang sifat-sifat zat atau materi. Nah, kemudian pokok pembahasan yang kedua membahas tentang macam-macam perubahan materi tersebut. Jadi ya, pokok pembahasan yang pertama membahas sifat-sifatnya, sementara pokok pembahasan yang kedua membahas tentang perubahan materinya. Nah, sifat zat dibagi lagi menjadi 2, ada sifat kimia, ada sifat fisika. Kira-kira apa aja nih perbedaan antara sifat kimia dengan sifat fisika? Yuk kita lihat. Sifat kimia, maksud dari sifat kimia di sini adalah sifat yang bisa diamati setelah terjadinya perubahan. Jadi sebelum terjadinya perubahan, maka dia tidak bisa dikategorikan ke dalam sifat kimia. Contoh dari sifat kimia itu sendiri, yang pertama ada pembakaran, reaksi pembakaran. Itu dikategorikan ke dalam sifat kimia. Kemudian yang kedua ada reaksi perkaratan atau lebih dikenal juga dengan korosif. Yang ketiga ada reaksi pembusukan. Kemudian yang keempat ada reaksi eksplosif. Yang dimaksud dengan reaksi eksplosif di sini adalah mudah tidaknya suatu zat meledak. Itu yang dimaksud dengan eksplosif. Dan yang terakhir ada bersifat beracun. Ya, contohnya banyak ya yang bersifat beracun di zat kimia ini, ada insektisida, pestisida, dan masih banyak yang lainnya yang ujung-ujungnya ida ya. Nah, di dalam kelima reaksi ini seluruhnya itu akan selalu terjadinya perubahan ya. Contohnya seperti reaksi pembakaran, pasti ada perubahan kan. Contoh ketika kalian membakar kertas yang awal mulanya berbentuk lembaran berwarna putih pada umumnya, biasanya setelah dibakar akan berbentuk abu dan warnanya menghitam. Itu kan berproses. Nah, dan terjadi perubahan. Itu yang dimaksud dengan sifat kimia. Jadi sifat yang bisa diamati setelah terjadinya perubahan. Kemudian yang kedua yaitu sifat fisika. Apa yang dimaksud dengan sifat fisika? Sifat fisika yang dimaksud di sini adalah sifat yang bisa diamati dengan alat indera. Alat indera kita tentunya ya. Jadi sifat yang bisa diamati dengan alat indera. Alat indera pada manusia itu ada 5 ya, contohnya seperti indera penglihatan yaitu mata, ada indera penciuman yaitu hidung, ada indera pendengaran yaitu telinga, ada indera perasa yaitu lidah, dan yang terakhir ada indera peraba yaitu kulit, bukan tangan ya, kulit. Jadi seluruh yang mengandung kulit itu dikategorikan indera peraba. Namun pada umumnya kita meraba dengan tangan, bukan dengan pipi ataupun kaki ya. Nah, jadi itu alat indera yang ada pada manusia. Alat indera keenam tidak termasuk ke dalamnya ya. Nah, apa saja kira-kira yang termasuk ke dalam sifat fisika? Yang pertama ada wujud zat. Wujud zat ini dibagi menjadi 3 ya, ada padat, ada cair, ada gas. Yang contoh benda padat ada batu, kursi, meja, pokoknya yang berbentuk padat seluruhnya itu masuk ke dalam zat padat. Ada lagi zat cair. Zat cair ini yang berbentuk cair-cair ya, contohnya kayak air, tinta, yang lain-lain. Ada lagi yang berbentuk gas, contohnya kayak LPG, udara yang kita hirup. Pokoknya yang berbentuk udara, bisa dirasa, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasa, itu termasuk ke dalam wujud zat yang berbentuk gas ya. Itu wujud zat, jadi ada 3.
Yang berikutnya ada kelarutan. Kelarutan yang di sini, kelarutan yang dimaksud adalah mudah tidaknya suatu zat larut. Contoh kalian juga sering melakukannya ya. Contohnya adalah ketika kalian membuat teh manis, pasti sering dicampurkan gula kan di dalam tehnya. Nah, ketika kalian aduk, itu maksud dari kelarutan. Jadi dari gula itu bisa kalian amati, kira-kira gula itu mudah larut apa tidak. Sifat yang berikutnya ada kekerasan. Kekerasan bukan berarti tawuran atau kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasan di sini yang dimaksud adalah keras atau lunaknya suatu zat. Nah, ini biasanya diamati dengan indera peraba kita. Kita raba kira-kira bendanya keras atau lunak. Kemudian yang berikutnya ada warna. Yang selanjutnya ada daya hantar listrik, dan yang berikutnya ada kemagnetan, dan yang terakhir ada titik didih dan titik lebur. Kalau titik didih titik di mana suatu zat mendidih, sementara titik lebur di mana suatu zat bisa melebur, itu ya. Oke, jadi ulang sekali lagi bahwa sifat yang bisa diamati dengan alat indera kita itu termasuk ke dalam sifat fisika, dan dia ada 7. Yang pertama ada wujud zat, kelarutan, kekerasan, warna, daya hantar listrik, kemagnetan, dan titik didih, titik lebur. Oke, itu untuk sifat-sifat dari materi ya, ada 2. Jadi ada sifat fisika, ada sifat kimia. Kalau sifat kimia yang bisa diamati setelah terjadi perubahan, sementara sifat fisika adalah sifat yang bisa diamati oleh indera. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, ada perubahan materi. Perubahan materi itu juga dibagi menjadi 2, ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Nah, kita lihat lagi perbedaannya apa sih? Yang dimaksud dengan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat zat penyusunnya. Ya, contohnya seperti yang udah Ibu katakan tadi, ketika kita membakar kertas. Kertas yang awalnya putih, ketika kita bakar, maka dia akan berubah menjadi abu dan warnanya hitam. Itu kan menghasilkan zat baru. Biasanya perubahan kimia juga identik dengan tidak dapat kembali seperti semula. Ketika kita membakar kertas, apakah bisa kita kembalikan si abunya menjadi kertas? Tentu tidak kan. Nah, ada banyak lagi contoh perubahan kimia yang lainnya. Contohnya kayak memasak beras menjadi nasi, itu juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena yang tadinya beras kemudian bisa berubah menjadi nasi, bentuk, rasa, tekstur yang lainnya semuanya berbeda, menghasilkan zat baru kan. Maka itu dikategorikan ke dalam perubahan kimia. Kemudian yang kedua ada perubahan fisika. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika yang dimaksud di sini adalah perubahan zat yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, kalau tadi di perubahan kimia kertasnya kita bakar, kalau di perubahan fisika kertasnya kita potong-potong. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang berubah bentuk fisiknya saja, tapi dia tetap kertas. Jadi yang tadinya berupa lembaran berubah menjadi bentuk potongan kecil-kecil. Kemudian juga tadi di perubahan kimia, Ibu contohkan lagi, kalian memasak beras menjadi nasi. Beda kasusnya kalau nasinya Ibu rubah menjadi bubur. Nasi sudah terlanjur berubah menjadi bubur. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Ketika nasi dan bubur itu zat yang sama, hanya bentuk fisiknya saja yang berbeda. Oke. Jadi Ibu simpulkan sekali lagi, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, sementara perubahan fisika perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia biasanya tidak dapat kembali seperti semula. Tapi kalau perubahan fisika identik dengan dia dapat kembali seperti semula. Oke, sampai sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Untuk selanjutnya nanti Ibu berikan tugas di classroom, tolong kalian kerjakan dengan baik. Sampai ketemu di minggu selanjutnya dengan materi pemisahan campuran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.